Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri dari channel Siapa Tahu Penemuan. Di video kali ini aku akan nge-share ke kalian sebuah alat yang lumayan penting banget dipakai untuk setiap orang ya, terutama buat kalian yang langganan internet di rumah gitu ya. Entah kalian mungkin pakai IndiHome, Biznet, First Media, apalagi ya apapun itulah ya, you name it. Pokoknya kalau kalian langganan internet kabel tuh biasanya kalau pas listrik lagi mati itu kita nggak bisa pakai internetnya. Padahal kita kan udah bayar internet itu selama sebulan gitu ya. Nah, alat ini bisa ngebikin wifi kalian tetap nyala walaupun pas lagi mati listrik. Ya yuk tanpa berpanjang lebar lagi langsung aja kita unboxing dan lihat apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya. Alat yang aku beli ini adalah alat custom ya, bukan pabrikan. Ini bikinan rumahan kayaknya. Kenapa beli alat, kenapa nggak bikin sendiri? Ya itu juga kenapa channel ini aku ganti namanya jadi Siapa Tahu Penemuan gitu. Karena kadang ya kalau kita bikin sendiri tuh ongkosnya jadi jauh lebih mahal dan belum tentu jadi juga. Jadi makin kesini aku makin realistis buat beli alat aja kalau misalnya ada yang jual. Cuman kalau misalnya kita butuh suatu alat yang nggak ada penjualnya gitu, nggak ada yang jualan alat itu, ya mungkin kita bisa bikin sendiri. Kayak pas zaman dulu beberapa tahun yang lalu kan aku bikin video tentang Arduino gitu di channel ini. Ya itu udah nggak relevan lagi menurutku, karena zaman sekarang kita bisa beli aja gitu, ngapain bikin repot-repot. Nah ini dia kabelnya udah terjuntai seperti ini, langsung aja kita buka. Nah ini ya, ini namanya juga alat custom ya, jadi dia nggak ada boxnya, nggak ada apa gitu. Ini cuman gini aja, ada kotak hitam, kemudian dia terjuntai kabel gini 3 biji. By the way ini spesifikasinya tuh kita bisa request ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu, jadi aku mau jelasin dulu dikit apa itu UPS. Jadi alat yang bakalan aku cobain kali ini adalah UPS atau Uninterruptible Power Supply. Namanya aja uninterruptible, jadi nggak bisa diganggu gitu. Artinya kalau kita pakai power supply bawaannya yang kayak gini nih, power supply bawaan kayak gini, ini kan dia interruptible ya. Jadi kalau misalnya listriknya mati, listrik PLN mati, ya udah alat yang di belakangnya itu mati. Nah, kalau pakai UPS ini, jadi dia di dalamnya tuh ada baterainya gitu. Yang skemanya mungkin sambil aku pasang aja ya, sambil aku jelasin cara kerjanya, sambil aku rakit aja gitu. Yang pertama kita butuh power supply-nya atau adaptornya ya. Kita bisa pakai adaptor yang bawaan dari modemnya. Di sini aku pakai modem dari Synology. Ini dia 12 volt dan 3,5 ampere. Jadi alat ini butuh daya 12 volt. Kita langsung aja masukin seperti ini. Nah, jadi skema kerjanya seperti ini guys. Dari colokan listrik PLN, kita colokin ini adaptornya ya. Nah, kemudian dia akan menyuplai alat ini yang mana di dalamnya tuh ada baterainya. Ini aku nyalain ya. Nah, ini dia nyala, di bagian belakang ada indikator baterainya. Ini menandakan full ya baterainya ya. Jadi dayanya tuh disuplai ke sini, di sini disimpan di dalam baterai. Kemudian nanti kalau misalnya tiba-tiba listriknya mati gitu ya, nanti dia akan menyuplai alat apapun yang kita colokin ke sini ya, pakai baterai yang ada di dalamnya. Semoga itu masuk akal ya. Ya fungsinya hampir sama seperti power bank lah, cuman ini kerjanya tuh dia otomatis gitu, uninterruptible. Nah ini langsung aja aku demoin cara pasangnya tuh seperti ini aja guys. Ini kalian bisa pakai alat apapun ya. Di sini aku tunjukin pakai router dari Synology. Kalian bisa pakai router bawaannya dari Telkom atau Biznet, First Media dan segala macam gitu. Kalian bisa langsung aja colokin ke sini nih 12 volt ini ya. Pastiin voltasenya 12 volt. Biasanya 12 volt sih. Di sini aku request voltase outnya tuh ada 12 volt 2 biji dan 5 volt 1 biji. Seperti itu. Nah, kita tinggal colokin aja yang 12 volt ke sini. Nah, ini dia udah nyala. Nah, jadi teorinya seperti ini ya. Kalau kondisi normal kan listrik dari PLN mengalir ke sini, ke adaptor, ngecas baterai yang ada di dalamnya, dan pas listrik dari PLN mati, dia bakalan tetap nyala nih, nggak mati sama sekali nih. Jadi internet kalian tetap bisa aktif, tetap bisa internetan walaupun pas listriknya mati. Ini bisa kalian pakai buat apapun sih. Misalnya kalian mau pakai buat lampu darurat gitu, yang ukuran voltasenya itu 12 volt atau 5 volt gitu. Kalian juga bisa pakai ini buat ngecas HP ya. Di sini ada 5 volt, kalian bisa pakai buat charge HP juga sih harusnya. Cuma di sini aku pakai jack DC, jadi
ini mungkin perlu diganti pakai kabel yang USB Type-C atau micro USB gitu ya. Kayaknya kalian bisa request juga sih ke penjualnya. Nanti buat kalian yang mau beli alat ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di description box. Ini aku beli di harga 300 ribuan. Di harga 300 ribuan itu aku dapat spesifikasi. Ini ada outputnya 3 ya. Kemudian untuk daya baterainya itu dia sekitar 7500 mAh. Lumayan gede juga sih. Katanya sih diklaim bisa bikin modem ini nyala selama 12 jam lebih. Itu kepake banget kalau di kondisi-kondisi yang listrik mati tiba-tiba gitu ya. Jadi kita tetap bisa internetan, kita tetap bisa kerja misalnya pakai laptop atau pakai HP gitu, tetap nggak terganggu gitu, nggak harus pakai kuota di rumah. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Siapa tahu penemuan.